Pemirsa, Polda Jabar mengubah pernyataannya soal jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Total tersangka kasus Vina Cirebon ini hanyalah 9, bukan 11 seperti yang beredar selama 8 tahun belakangan. Dengan begitu, seluruh tersangka yang terlibat dalam pembunuhan disertai pemerkosaan Vina sudah tertangkap semuanya. Peggy Setiawan alias Peron menjadi tersangka terakhir yang telah ditangkap dan Polda Jabar mempersilahkan masyarakat atau para pihak yang merasa ada nama tersangka lain dalam kasus Vina Cirebon. 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kalau di film itu kan Mang Eki yang boncengin dia. Tapi kalau di Eki, ya Eki. Pakai K. Kalau yang ngebunuh kan G. kalau pacarnya kan Eki ya. Nah, markasnya itu mereka buka HP-nya. Bacalah grup chatnya. Kalau ada runtutan nanti kita gini ya, nanti kita giring aja mereka bla bla bla. Oh, ini jadi, skenario. Ada skenarionya, ada tahapannya kayak gimana caranya. Ada flowchartnya berarti dia. Bener. lanjut. Jadi sebenarnya menurut Mas Febian tuh gimana sih cara biar cowok tuh nggak sakit hati gitu? Ya bilang aku nggak pernah ditolak juga sih. Ya Tapi enggak, kalau maksudnya misalkan- dalam pikiran cowok itu loh, kan pasti paham kan jalan pikiran cowok gitu loh. Buat aku kalau misalkan cowok ditolak dan dia masih sakit hati parah sih. Emang nggak ada cewek lain di luar sana. Pahamin itu guys, para cowok-cowok di dunia. Kalau ditolak tuh ya udah cari aja yang lain gitu kan Mas. Ya sesimpel itu. Sesimpel itu guys, sesimpel itu. Emang cinta lu cuma buat dia orang. Ya kan ada juga yang bilang kayak kalau kamu nggak jadi punya aku, kamu nggak boleh jadi punya siapa-siapa. Wow, itu yang punya duit sih contohnya. Enggak, itu buat orang-orang obses. Ya, memang ada cowok yang obses gitu. Aku punya temen yang kayak gitu sumpah. Kalau Tapi aku, untungnya obsesinya bisa kewujud. kalau aku nggak sama kamu, aku mending mati. Kan banyak yang kayak gitu-gitu. Kita kemarin habis bahas itu loh Mas. Iya betul. Bisa dikatain ya Allah, jahat pe. Ya emang kenapa kalau misalnya nggak sama dia gitu? Ya loh. kan kita nggak tahu jalan pikiran manusia gitu loh Mas. Iya betul. Oke. Makanya kenapa ya Nanti ada tolong orang-orang disensor kayak ya. gitu? Yang mana? Katanya nggak boleh disensor di sini. Enggak, yang itu tadi tolong Di jangan. egois, punya dia harus disensor, punya saya nggak boleh disensor. Enggak, memang cowok itu adalah makhluk yang unik juga memang. Kalau misalkan dia suka sama satu cewek itu biasanya kalau memang benar-benar serius, kalau dia ini ya memang dia ya wes dipertahanin gitu. Cuman kalau misalkan sampai ditolak ya semua nggak bisa dipaksakan gitu. Memang semua nggak bisa dipaksakan. Bahkan aku sendiri pun juga dulunya pernah aku juga Ditolak. bukan ditolak, tapi aku udah yakin bahwasanya itu nggak akan mungkin terwujud. Itu nggak akan mungkin terwujud. Jadi lebih baik kayak lagunya ini loh, sadar diri sadar posisi wes ngono. Asik. Mending kayak gitu. Asik. Daripada kamu sakit hati mending sadar diri sadar posisi ya kan. Lah itu bukan, tapi satu hal lagi aku pernah ada satu penyesalan. Apa tuh? Jadi aku ngelihat itu nggak akan ada peluang sama sekali setelah dia menikah. Belum setelah dia punya cowok. Itu aku sempet aku dulu suka nulis buku diary, Chef. Seriusan? Dear Diary Bukan Febian hari kayak ini gitu. lagi mengalami nulis aja. Nah, ada namanya dia di bukuku itu. Terus kemudian dia tahu bahwasanya aku sempet seneng sama dia. Terus ditanya, Nggak kenapa? taunya dari mana? Ya Taunya di dari- bukuku itu. Lah dia kok bisa baca bukunya? Ya itu kan zaman SMA itu kan naruh sembarangan ya mungkin aku. Oh, pas SMA kayak terus. Enggak, itu buku tugas. Buku tugas itu aku sempet noret-noret nama dia gitu. Ya dia ngeh aja, terus kemudian tanya. Ya wes, kesempatan itu kan dia temanku pramuka kalau nggak salah. Nah itu di perkemahan apa ya lupa aku itu. Dia itu tanya, bener nggak kalau memang itu tulisanku dan aku pernah seneng sama dia. Iya. Kenapa kok nggak kamu ungkapin kok pada saat aku tahu pada saat aku sudah punya cowok gitu. Ternyata nggak hanya sadar diri sadar posisi juga. Terkadang apa yang mungkin kita tidak bisa terwujud ternyata dia adalah peluang. Contoh kayak gitu, aku suka sama si A nih, aku udah bukan
interest apa namanya kalau misalkan insecure bahwasanya aku nggak mungkin diterima sama dia gitu. Nah ternyata dia itu sama sebenarnya, cewek itu nunggu kita gitu. Iya emang, makanya sebenarnya cowok itu. Nah masalahnya yang jadi dari sorotan itu tadi itu yang dia nggak sadar diri sadar posisi. Benar, nggak Terus sadar diri diterwabah saya dan bareng udah ditolak ngepek. dan udah nggak waras juga. Orang-orang kayak gitu tuh nggak bener-bener nggak waras nggak sih Mas menurutku. Nah Kayak itu nggak tahu lagi gua. ya aku udah nggak waras karena ya pasti dia nggak sehat, entah dari pikirannya entah dari apanya gitu. Kayak kan kalau simpelnya nih, kalau orang yang masih bisa berpikir dengan sehat logis gitu ya, kalau ditolak ya udah gitu loh, entah Ya itu udah, memang. ya antara ya udah menyerah atau ya udah diusahain lebih lagi ya kan, ditunjukin lebih ditunjukin lagi gitu kan. Jadi pilihannya ada dua, bukannya malah mencelakai kan, bukannya malah berbuat kriminal kan, harusnya kan kayak gitu. Berarti kan karena dia nggak bisa berpikir sehat dan nggak bisa berpikir logis itu tadi, makanya ada kejadian kayak gitu kan. betul. Ya, makanya orang-orang yang memang kayak gitu tuh ditolak dia itu. orang-orang yang kayak gitu tuh berarti udah ada yang nggak beres antara pikirannya. Tapi balik lagi dengan kasusnya si Vina nih. Iya. Almarhum si Vina. Almarhumah si Vina, betul. Dibenerin, memang cewek. Almarhumah si Vina. Nah, itu kayak otak dari pembunuhan itu semua kayak udah berencana gitu loh, Chef. Iya, emang katanya semua gitu. Udah terencana, semua udah terplanning. Karena apa? Kalau di film itu kan Mang siapa sih itu? Mang Eki ya. Mang Eki yang boncengin dia. Tapi kalau di Eki, ya. Eki. Pakai K. Kalau yang ngebunuh kan G. Kalau pacarnya kan Eki ya. Nah, itu gini. Sampai sedetail itu. Jalannya itu buat bunuh, buat ngeletakin semuanya. Karena emang gitu Mas, makanya ada apa ya bahasanya? Ada indikasi itu tuh pembunuhan berencana guys. Karena dan itu pasalnya berat loh. Iya emang. Lebih berat daripada pembunuhan sekalian Gus. Iya emang karena ketika si para pelaku ditemukan itu kan mereka posisi teler ya. Posisi teler. Nah itu tuh polisi ngebuka HP mereka buat lihat chatnya. Itu memang sengaja dia. Sengaja minum dia. Nggak tahu. Pokoknya teler di situ. Memang ada indikasi sengaja bahwasanya mereka itu mabuk-mabukan untuk pada saat mereka ditangkapnya nggak barengan. Iya 7 orang yang sebenarnya barengan. 8 karena yang satu di bawah umur. Lah iya maksudnya tuh ya intinya 7 orang lah itu. Tapi nggak adil banget loh. Saya tak selesaiin dulu. Iya maksudku yang bentar lah saya. Jadi yang satu itu di bawah umur dan yang di bawah umur sekarang dilepaskan, bener nggak teman-teman? Iya dilepaskan ya pada saat itu. Iya kan? Beritanya kan dilepaskan kan, dan sampai sekarang pun dia juga nggak mengalami hukuman. Ya iya kan kalau di bawah umur emang gitu. Ya nggak adil dong. Ya nggak adil dong. Ya hukum tuh mau gimana? Hukum di dunia apa yang engkau harapkan dari hukum di dunia? Nah kan lu jurusan hukum, Chef. Makanya aku tanya. Pasti kan gitu ada pertimbangan HAM, hak asasi manusia. Kayak terlalu banyak apa namanya mengandung HAM nggak sih kita itu? Yang harusnya dihamkan malah terlalu dihamkan, yang nggak dihamkan pengen dihamkan. Contoh nih, nenek tua yang dia mencuri ketela. Dulu pernah tahu nggak? Ada yang ketela. Jadi ketela sama kayu di rumah anaknya, di pekarangan anaknya. Dia dipenjarakan loh. Penjarakan. Orang tua loh. Daripada bocil. Tapi itu emang ada pasalnya sih kalau kayak gitu. Tapi ya karena itu orang tuanya sendiri loh, Chef. Gila kan? Iya sih. Ya yang gila anaknya, bukan hukumnya. Dan hukumnya juga mengikuti. Harusnya ada perbandingan sih kayak gitu. Perbandingan apa? Ya perbandingan bahwasanya kalau misalkan apa namanya dia orang tua yang sudah lansia, apalagi lansia dia cuma perlu hidup ya kan. Sebenarnya ada batasannya tahu, Mas. Ya aku nggak tahu karena aku bukan jurusan hukum. Nah iya aku ngasih tahu sebenarnya ada batasannya tahu. Kalau udah 50 ke atas tuh udah nggak itu. Sedangkan itu 70. Wah itu aku nggak tahu ya lagi ya. Entah pengetahuanku yang kurang atau entah gimana aku nggak tahu ya. Tapi setauku tuh ada, nanti munculin aja di apa namanya? Kalau 50 tahun tuh dicuplikan. Apa namanya? Kalau nggak salah 70. Udah dalam pengampuan. Kalau 50 ke atas tuh udah dalam pengampuan. Nah, kembali lagi yang kasusnya Vina. 8 orang, 7 orang ditangkap, diadili, seumur hidup. Ya kan, benar. Seumur hidup, yang satu dilepaskan karena masih di bawah umur. Ya. Yang 3 hilang. Kalau aku sih sebenarnya whatever ya, di bawah umur atau enggak, selagi dia ya wes, hukum aja seberat-beratnya.
Udah kan. Kenapa di Indonesia itu yang mayoritas Islam, tapi di sini itu azasnya itu kayak hukumnya itu nggak menganut hukum Islam gitu loh. Hukuman Islam mati loh dia. Ya karena masih mayoritas, bukan negara Islam. Kita negara Islam terbesar. Salah satu. Kan negara Islam terbesar, tapi kan iya, bukan kan fully orang Aku kan Islam. tanya nih, yang menjadi pertanyaanku kenapa tidak ikut hukum Islam? Coba kalau misalkan ikut hukum Islam, hukuman mati pasti. Iya, tapi kan karena bukan semuanya orang Islam, itu tadi balik lagi. Negara Biasa. kita lebih luas gitu loh. Dan Karena nggak bisa. waktu itu, Dan nggak iya. bisa karena petinggi banyak yang non. Ya nggak tahu, intinya ya udah sejarahnya kayak gitu. Sejarah kita mengikuti hukum Belanda, kita adaptasi Ya, dari hukum hukum Belanda. Belanda, ya udah jadinya kayak gitu. Yang masih bisa dipersuasifkan. Kenapa akhirnya jadi negara kita mayoritas Islam terbesar, itu ya beda sejarah lagi. Yang jelas sejarah hukumnya adalah kita mengikuti sejarah hukum Belanda. Udah, intinya gitu aja. Ya memang susah untuk dihapus itu. Ya nggak bisa emang. Kalaupun Bukan nggak bisa, tapi itu memang bukan nggak bisa, tapi nggak mau. ya ribet juga Mas prosesnya. Betul. Prosesnya tuh ribet, bukan segampang kayak orang-orang bilang ya udah ganti aja hukumnya, nggak bisa. Tapi kalau tuh misalkan panjang. ada niat dan ya contoh lah negara-negara yang lain pasti bisa. Whatever tentang itu, balik lagi. Nah, yang 3 kan kabur, ya. Nah, aku masih belum selesai omonganku tadi. Yang mana? Yang indikasi pembunuhan berencana. Oh iya. Gimana? Lanjutin. Ya kan itu ditemukan 7 orang waktu Oke, itu. oke. Ketika kata kakaknya ya, aku nggak tahu 8 orang atau 7 orang ya. Pokoknya yang ditangkap pertama itu 7 orang. Ditemukan lagi pesta miras di situ. Jadi pada teller semua di situ. Akhirnya polisi sampai di markasnya itu, mereka buka HP-nya. Bacalah grup chatnya. Kalau ada runtutan nanti kita gini ya, nanti kita giring aja mereka bla bla bla. Oh, ini Jadi, skenario. ada skenarionya, ada tahapannya kayak gimana caranya. Ada flowchartnya berarti dia. Bener. Ada rundownnya. Ada rundownnya. Iya, jadi akhirnya dari situlah ada indikasi pembunuhan berencana. Tapi ternyata emang aku ngomongnya binatang sih mereka. iya, tapi ternyata setelah diselidiki adalah mereka itu awalnya nggak mau ngebunuh, Mas. Nggak mau ngebunuh. Tapi Ya maunya cuma oh iya ta? iya, tapi kan Vina tuh matanya ditutupin kan? Pakai sabuk. Nah, ternyata ketika mereka melakukan itu, Hmm. Vinanya ngelihat muka mereka dan mereka takut ketangkep, akhirnya makanya dibunuh. Jadi awalnya tuh mereka nggak mau ngebunuh. Jadi mereka cuma ketakutan. Oh, karena bukannya ini ya, Vina kalau ngelihat mukanya. misalkan di film itu kan dia waktu dicegat itu di Di jembatan. jembatan itu mereka udah tahu ya. Ini, Vina sempat ngeh kok itu, ya kan? Iya, ya Gitu. kan kita nggak tahu kronologi aslinya, tapi katanya sih kayak gitu Iya. loh. Dan sebenarnya pada saat ternyata nih aku baru tahu kemarin di podcastnya Denny Sumargo, ya, itu Vina masih hidup sampai di bawah rumah sakit loh. Iya, benar-benar. Ya kan? Dan ternyata juga fun fact-nya adalah ternyata yang ngelaporin, yang ngasih tahu keluarga itu adalah salah satu pelaku. Ya, Ya kan? Ha, Di ha. podcastnya Dewi Sumargo. iya, salah satu dari pelaku. Yang ngabarin kalau Vina masuk rumah sakit, ya kan? Itu temennya sebenarnya yang dipaksa masuk. Ada satu orang yang dipaksa masuk ke geng itu agar dia nggak dibully. Makanya aku pengen bahasnya ini tentang bully. Anak cowok. Iya ya, yang di Nah, filmnya itu kan, itu kan. dibully kan sebenarnya. Dia ikut geng motor itu biar dia itu nggak dibully, biar aman. Sehingga dia terpaksa ikut dan jadi pelaku. Salah satunya dipaksa. Ada yang dipaksa pengakuannya, tapi aku nggak tahu lagi ya ini kejujurannya gimana. Tapi kalau misalkan dipaksa ya dia ikut juga ya, mau gimana lagi. Sebenarnya kita nggak tahu sih Mas, entah itu semua Semua dari kalau ininya kan semua. kalau di film kan nggak semua, cuman beberapa aja. BAP-nya semua. Ya udah. BAP-nya di kepolisian, infonya itu semua. Dan tahu nggak? Sebenarnya dari 8 orang itu yang yang satu kan dilepaskan, 7 orang deh. Dari 7 orang itu sudah BAP di kepolisian. Itu BAP-nya itu mau mengarahkan ke 3 orang yang hilang itu. Maksudnya? Dikasih clue. Oh, dari hasil interogasi. Ya, dari interogasinya dari kepolisian itu sempat. Tapi lagi nih. Ya balik lagi ujung-ujungnya ke Enggak, BAP-nya itu ternyata dibatalkan sama Lah, 7 iya. orang itu dan dibatalkan secara bersamaan. Nah, netizen Indonesia yang maha benar, ya kan? Mereka berpikir lagi bahwasannya
ada nih dalang lagi nih yang memaksa mereka untuk tidak ngomong lagi. Iya pasti banyak gitu tuh Nah, yang jadi ikut campur. Konklusinya Asik. dari apa namanya kisah ini ya kan, atau tragedi pembunuhan ini, sebenarnya ini bukan karena tidak bisa menangkap, tapi karena memang disembunyikan dan tidak ditangkap. Benar. Ya kita asumsi kayak gitulah. Ya bukan asumsi, kayak secara logika aja sih Mas, kayak nggak mungkin iya. banget nggak sih nggak bisa ditangkap. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 8 tahun. Atau bisa jadi juga ya, bisa jadi ini misal ya, bisa jadi pelaku itu kaburnya ke luar negeri. Setelah ganti identitas, pelaku kaburnya ke luar Masalahnya negeri. enggak. Kalau pelaku kabur ke luar negeri kan susah, harus kerja sama Interpol, ribet lah intinya gitu. Jadi itu masih make sense gitu. Tapi kalau misal ternyata Dalam negeri aja. pelaku itu masih di Indonesia aja, itu Dalam Jawa. gak make sense banget gitu loh. Gak make sense banget. Ya wes aslinya memang ditutupi udah fix kayak gitu. Mau gimana lagi, fakta yang mengarahkan kayak gitu. Gitu. 8 tahun kasusnya si almarhumah Vina diangkat menjadi film, ternyata rame lagi, ternyata polisi dibuka lagi. Apalagi kalau bukan semua ditutupi selama 8 tahun. Sebenarnya ini kasus masih bisa dibuka karena masih belum daluarsa gitu kan. Jadi ya semoga aja. Sebenarnya sampai kapanpun juga nggak akan ke daluarsa. Daluarsa Mas, kasus tuh ada daluarsanya. Enggak, karena kalau misalkan pembunuhan, setauku itu nggak akan ke daluarsa selama keluarganya masih menuntut. Pembunuhan tuh ada daluarsa, semua kasus tuh ada daluarsanya. Coba ada nggak pasalnya, bisa dimunculin nggak? Tak search ya, aku yang nggak hafal lah, tapi semua Ya, kasus tuh ada daluarsanya. Lah iya kan kita ada ilmu tambahan kan, Chef. Aku bilang gini kan biar kita ilmu tambahan kan. Ya udah, nanti editor Nanti masukin ya yang benar dimunculin siapa ya. Bukan yang benar siapa, tapi kita ilmu. Kenapa sih kamu harus semua itu harus pembenaran nggak perlu. Chef. Ya karena Mas Semua Febian itu selalu stop, gini. ngotot. Jadi gini, semua di sini itu kita belajar bareng. Iya. Kalau kamu punya ilmu, bagi di sini kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang kita nggak tahu, nah kita munculin kayak gitu. Serunya kayak gitu. Makanya di sini namanya relung hati gitu. Nah, balik lagi di sini, aku mau bahas lagi. Dari 3 orang yang kabur itu, apa setiap hari mereka nggak akan ada perasaan bersalah ya? Iya, kita nabrak kucing, maksudnya Yang jadi sesuatu pertanyaan hewan terus, aja kan pasti berasa bersalah kan habis Iya. itu. Nah, itu Selama sekian tahun ngebunuh Chef. orang makanya. Iya. Ya nggak tahu. Makanya pasti ada yang nggak sehat dari mereka. Nggak Entah tahu itu. juga sih. Entah itu, maksudku nggak sehat tuh entah dari hatinya yang nggak sehat atau dari otaknya yang nggak sehat gitu kan. Betul. Karena kalau orang ini ngeri banget sih. orang normal tuh pasti akan ngerasa bersalah, dan orang normal nggak akan ngelakuin hal itu gitu loh. Pasti ada yang nggak beres sama mereka gitu kan. I think so, it's so crazy. Karena aku bilang crazy karena lu mikir lah, dia mencelakakan orang, satu orang tak bersalah, ya kan? Yang cowoknya ibarat yang kalau misalkan aku ngomong, dia nggak sebenarnya nggak jadi poin mereka membunuh orang itu. Kan malah katanya si Eki ini temen gengnya juga kan. ya. Nah, masalahnya itu di situ. Kan sebenarnya incarnya si cewek nih, ya kan? Tapi mereka udah membunuh, mencelakakan orang lain, ya kan? Masa nggak ada perasaan bersalah ataupun mereka ketakutan gitu? Nggak tahu lagi deh. Mungkin sebenarnya ada sih, tapi mereka berusaha nahan aja. Ketakutan mereka akan tertebus pada saat mereka sebenarnya di penjara. Itu. Ya, we never know. We never know. Karena mungkin kalau misalkan aku ngomong ya, dia udah di penjara kayak gitu, dia ya mungkin bisa introspeksi diri dan juga merubah. Ya mungkin kalau bisa lebih baik lagi ya. Itu karena mereka seumur hidup loh, Chef. Mereka dijatuhin seumur hidup. Benar. Bayangkan mereka itu rata-rata usia 25-an. Usia produktif lah berarti. 25 ke bawah lah. Seumur hidup dia di penjara. Gitu. Ya rasakan hasil dari perbuatannya. Ya, semua kan semua ada konsekuensinya gitu kan. Semua ada sebab dan akibatnya. Dan aku ngelihat juga mereka itu sebenarnya, aku ngelihat dari tubuhnya itu, aku bukan ngejudge orang bertato nakal ya. Ini bukan di luar itu semua. Tapi mereka berandal semua emang aku lihat. Ya kan, tatoan semua. Bukan ngejudge geng motor, tapi geng motor waktu itu gitu loh. Waktu itu betul. Dan soalnya di tahun 2015-16 aku sama Eldin itu di klub motor. Gitu. Aku bingung sih, klub sama geng motor tuh beda atau sama sih? Beda dong. Beda kan? Ya udah. Nanti akan dijelaskan. Dan itu kan geng motor gitu loh. Katanya. Geng motor. Katanya. Kan meresahkan juga mereka. Geng motor yang meresahkan. Karena waktu itu juga katanya banyak kasus geng motor juga kan.
Ya pada saat itu memang, pada saat itu lagi rame-ramenya pergantian antara geng motor ke klub motor yang dulu memang arogan banget, memang yang orang lihat itu nggak ada baiknya sih. Memang. Aku waktu itu masih umur berapa ya? Masih kecil kayaknya. Aku udah di Surabaya itu, Chef. 2015. Oh, aku SMP. Itu dibuatnya tuh aku 2015. Kematiannya memang 2016, tapi itu berdiri klub geng motornya itu dari 2015. Enggak, maksudku ya tahun-tahun itulah aku masih SMP. 2015, 2016, 2017 itu kalau nggak salah masih rame ya Din ya. Itu masih marak ya. Itu begal. Semuanya masih marak itu. Dan aku karena aku Klub motor. Ya, Geng gitu. motor maksudnya. Ya, semoga Ya. dengan diangkatnya lagi film ini, dengan diangkatnya film ini, maka juga diangkat lagi kasusnya, Amin. interogasi diselidiki lagi, Ya. buat dicari tahu dan semoga cepat ketemu Yang semua 3 itu bisa cepat ketemu ya. pelakunya. Dan semoga almarhumah bisa beristirahat dengan tenang. Amin, amin. Dan semoga tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Ya. Kayaknya kalau sekarang lebih memawas diri lah, karena sosial media kan lebih bagus sekarang daripada dulu gitu loh. Pertama itu, kedua Cepet juga viral. sekarang Orang jadi pinter-pinter juga makin sih. banyak CCTV juga, kadang nggak sengaja kerekam Dan sekarang udah rame. dashcam gitu. Jadi sekarang banyak kamera di mana-mana lah Mas ibaratnya. Jadi Jalan-jalan juga semakin rame. Nggak segelap-gelap dulu. Dulu kalau misalkan kamu jalan rungkut ke sini aja, dari studio 1 ke studio 2 ini aja wes mungkin nggak berani, Chef. dan Rungkut industri itu. ya itu kan masanya kita di kota ya Mas. Dan semoga ya pokoknya semoga nggak akan pernah ada lagi kejadian seperti ini gitu. Nah, jadi dari kisahnya almarhumah Vina ini kita banyak mengambil bahwasannya tentang bully, terus tentang kenakalan pada saat itu, Kenakalan remaja pada saat itu yang sampai over loh itu. Ya itu mungkin dari orang tua juga nggak ada pengawasan sama sekali ya. Ya, Mungkin bisa jadi sampai juga. over kayak gitu loh. Bisa jadi juga. Gitu. Itu lengkap loh mereka itu. Menghilangkan nyawa, buang, Penganiayaan. terus menghilangkan bukti. Lengkap mereka itu. Udah lengkap. Dan ada indikasi berencanaan malah. Iya, perencanaan. Wes double itu. Makanya sampai seumur hidup kan. Nah, yang jadi pertanyaanku juga, ini untuk segmen berikutnya, kalau misalkan segmen ini rame, video ini rame, kita akan bahas lebih lanjut nantinya. Tapi yang pengen aku bahas berikutnya adalah kenapa sketsa dari 3 orang itu tidak dimunculkan. Hanya ciri-ciri. Padahal katanya kalau misalnya DPO, bukan hanya DPO aja, tapi kayak kejahatan berat itu boleh, ataupun orang hilang, itu boleh menampilkan Sketsa. identitas. Dan sketsa. Iyalah ya, identitas kan identitas tuh berarti bisa mencakup foto, sketsa gitu-gitu loh Mas. Iya, kalau identitasnya udah muncul, Chef, di bawahnya ciri-cirinya itu udah muncul. Tapi ini sketsa. Sketsa itu yang harusnya itu ada gitu. Tapi itu nggak ada. Ya. Itu nggak ada. We never know guys. we never know anything. Jadi semakin kesini ya netizen Indonesia yang sangat budiman dan pengertian dan maha benar semakin pinter kan. Fakta-fakta diungkit, analis diambil, semuanya jadi bertambah. Dan pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwasanya banyak yang janggal dari kasus ini. Dah di situ aja. Banyak sih. Pasti kalau kasus sampai difilmkan itu pasti ada banyak teori, banyak yang janggal gitu Iya. kan. Mirna kan habis ini difilmkan juga. Mirna? Itu loh, kopi sianida. Oh iya, Deng. Sianida itu kan juga katanya itu kan juga orang tuanya yang yang ngeracun dikit demi sedikit katanya. Pernah dengar nggak? Ya banyak lah teori konspirasi. Semua kasus yang sampai difilmkan itu atau sampai yang rame itu pasti banyak teori konspirasinya. Karena orang tahu kasusnya, pasti orang juga cari tahu gimana kronologinya, dan dari situ pasti banyak pertanyaan-pertanyaan dan jadilah teori konspirasi. Betul. Dan ada 5 pembunuhan atau kematian di Indonesia itu yang sampai dengan sekarang itu masih diselidiki dan belum menemukan titik terangnya. Salah satunya ya Vina itu tadi. Tapi 4 yang lainnya, kalau misalkan kalian pengen tahu, simak video berikutnya. Asik, cakep juga nih. Ada 5 memang. Iya, tapi maksudku oke ada juga tahu nih. Gak? Ada yang tahu nggak? Simak video selanjutnya. Ada, pokoknya cluenya yang ada dari Nganjuk, terus ada cowok yang hilang, nggak tahu sampai sekarang pembunuhannya seperti apa. Ya, pokoknya simak video selanjutnya. Itu cluenya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, bisa komen di bawah nanti.
Enggak, ini cari tahu aja dia guys. Enggak, aku udah punya kok 5. Oh, oke. 5. Tapi hari ini Mas Febian ganteng gini nih, wangi nggak? Wangi dong pastinya. Karena sebelum aku makeover semuanya kayak gini atau apa namanya dandan, prepare semuanya, pasti aku pakai dengan Fumi. Oke, berarti dress well, smell well. Yes. Asik. So, wangi parfum Fumi adalah wangi yang murah tapi tidak murahan. Banyak variannya. Ada Dan 5. pastinya pas di kantong banget. Oke. Meskipun pas di kantong bukan berarti aromanya gampang hilang ya guys ya. Cuman ya supaya kalian ketika mau ketemu klien nih biar makin wow lagi baunya gitu. Jadi Makin bisa greget lagi. Siapa tahu bisa ketemu, bisa langsung sprot gitu loh. ya, siapa tahu yang proyeknya belum deal langsung deal. Siapa tahu yang Kena parfumnya. Siapa tahu yang mau ketemu gebetan langsung jadian. Ya, gitu. Terus kemudian yang jadian bisa dapat lagi. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Bahaya. Nggak boleh. Bahaya kah? Oh. Oke, kita tutup aja deh kalau gitu. Ada apa namanya kata-kata nggak untuk menutup hari ini? Buat cewek-cewek tetap hati-hati. Karena kita tuh nggak pernah tahu, nggak hanya pikiran laki-laki tapi semua pikiran manusia gitu ya. Jadi kalau mau menolak cowok pun juga tetap hati-hati dan jaga diri gitu guys. Pokoknya stay safe buat semua cewek-cewek di luar sana. Karena ya dunia ini terlalu kejam untuk perempuan. Wah. Kalau aku sih katanya Bang Napi pada saat dulu ya. Kejahatan bukan karena ada niat tapi karena ada kesempatan. Jadi hati-hati semuanya, karena belum tentu ada niat tapi ada kesempatan. Ya, we never know juga. We never know. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya di podcast Relung Hati. Saat pikiran tak lagi sejalan dengan hati.